Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafdhili wa ihtirami jami'al habaib, جميع العلماء، جميع المشايخ، جميع الأساتذة، جميع yang mantigah, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tetua, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar Panjer Ceru, dewan guru, dewan asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad, tepatnya pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Alhamdulillah, tadi kita semua telah membaca doa nisfu Sya'ban. Alhamdulillah, ada yang membaca bersama-sama di majlis, juga ada yang membaca di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah. Saya hanya ingin izinkan saya hanya untuk membacakan, sekedar membacakan apa pendapat para ulama tentang malam nisfu Sya'ban. Kalau kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang bermadhab Imam Syafi'i, tentu tentang malam Lailatul Nisfu Sya'ban sudah tidak dipertanyakan. Kita sudah tahu semuanya. Tapi izinkan saya hanya menyampaikan dua statement, dua pernyataan. Yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah satu imam besar dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, bukan madhab Syafi'i tapi madhab Hambali. Beliau mengatakan, walailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'un min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha bil ibadah wa anhum akhadhan nas fadlaha wa ta'zimaha. Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dari madhab Imam Ibnu Hanbal. Madhab Hambali adalah madhab resmi negara kerajaan Saudi Arabia. Di antara kaum muslimin di Indonesia ada yang mereka berkiblat ke Saudi Arabia. Maka saya sampaikan ini loh, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa walailatul nisf min Sya'ban, malam pertengahan nisfu Sya'ban, kanat tabi'un, at-tabi'un, generasi setelah para sahabat, min ahli Syam, yang berada di negeri Syam, seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul dan Luqman bin Amir wa ghairuhum, dan selain mereka, kanu yu'azzimunaha, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban, wa yajtahiduna fiha bil ibadah, dan mereka mengerahkan tenaga dan daya mereka untuk beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Fa akhadhan nasu anhum ta'zimuha, maka orang-orang, maka masyarakat mengambil dari mereka untuk mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian dalam fatwa Ibnu Taimiyah dalam fatwa, kitab namanya kitab fatwa, kitab isinya tentang fatwa. Kitab ini fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Wa amma lailatul nisfi faqad ruya fi fadliha ahadith wa athar
wa nuqila an ta'ifah minas salaf annahum kanu yusalluna fiha fa salatul rajuli fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salaf wa lahu fihi hujjah fala yunkir mithlu hadhihi. Beliau Ibnu Taimiyah menyatakan amma lailatul nisf, adapun malam nisfu Sya'ban faqad ruya fi fadliha, sungguh telah diriwayatkan keutamaannya ahadits wa athar. Ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ada riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, wa nuqila an ta'ifah minas salaf, dan juga dinukilkan dari para salafun salih annahum, sesungguhnya mereka kanu yusalluna fiha, mereka mengadakan solat malam pada malam Lailatul Nisf. Fa salatul rajuli fiha wahdahu, maka andai kata ada seseorang yang solat pada malam nisfu Sya'ban, malam-malam lainnya tidak solat malam, tapi khusus untuk nisfu Sya'ban ia melakukan solat sunnah. Beliau katakan, Ibnu Taimiyah katakan, qad taqaddamahu fihi minas salaf, hal tersebut sudah pernah dilakukan oleh salafus salih. Fala yunkir mithlu hadhihi, maka perbuatan seperti itu, yaitu salat pada malam nisfus Sya'ban, beribadah pada nisfus Sya'ban, berzikir pada nisfus Sya'ban, la yunkir, hal seperti itu tidak mungkin diingkari. Ini dua pernyataan dari Ibnu Rajab dan Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah sallallahu ala Muhammad. Melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Mohon maaf tentang padang mahsyarnya dipending terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu, karena kita mulai maulid tadi agak larut ya, jadi disingkat-singkat saja. Malam hari ini satu hadis dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, waruya fis sunan, dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sunnah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, wal Mustadrak lil Hakim, wa Musnad Ibn al-Imam Ahmad bin Hanbal, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anid dawa'il khabith. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang obat yang tidak baik, atau obat yang buruk, atau obat yang tidak enak. Ad-dawaul khabith, ad-dawaul khabith, obat yang tidak baik atau obat yang tidak enak. Kalau ada yang mengatakan, loh bukankah obat itu pasti tidak enak, namanya obat ya pahit, kan begitu. Tapi Rasulullah melarang obat yang tidak enak, obat yang pahit, yang terlalu pahit. Artinya ada obat yang pahit, ada obat yang tidak pahit. Di antara berbagai macam obat-obat yang ada yang pahit banget, ada pahitnya sedengan, ada yang tidak terlalu pahit. Sama-sama obatnya, tapi pilih yang tidak terlalu membuat kita menderita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anid dawail khabith. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ad-dawaul khabith, dawa yang tidak enak, dawa atau obat yang tidak baik adalah yang haram. Ghaira ma'kulil lahm, obat yang terbuat dari seumpama daging dari hayawan yang dagingnya tidak dimakan. Seumpama obat ini ekstrak dari daging babi, Rasulullah melarang. Tidak boleh obat ekstrak yang terambil dari hewan yang tidak ghairu ma'kulil bahlaham, hayawan yang dagingnya tidak dimakan. Atau aurauthihi au baulihi, atau obat tersebut terbuat dari kotoran hewan. Obat tadi terbuat dari air kencing, air seni hewan, Rasulullah melarang. Awis sum, atau terbuat dari racun.
Sallallahu ala Muhammad. Yang terakhir awisum, ada penjelasan, pembahasan diskusi dari Al-Imamul Mawardi dan Imam Syafi'i dan Imam Syaukani. Mereka para alim ulama yang hidup pada tahun mulai 150 Hijriah sampai 200-300. Artinya abad kedua atau ketiga Hijriah. Abad kedua atau 3 Hijriah. Jauh sebelum ada pengobatan modern, jauh sebelum ada kedokteran modern. Imam Syafi'i sendiri, padahal ahli fikih, sudah mengetahui tentang dasar-dasar kedokteran, tentang as-sum, tentang racun. Sallallahu ala Muhammad. Abad ketiga Hijriah mereka telah membahas. Al-Imam Al-Mawardi mengatakan as-summu, yang pertama, minha ma yaqtul kathiruhu wa qaliluhu fattadawi bihi haram. Yang pertama racun. Yang pertama, ada racun yang sedikitnya mematikan, banyaknya juga mematikan. Maka racun ini banyak sedikit tetap mematikan, maka tidak boleh berobat dengan racun karena ujung-ujungnya mematikan. Ini yang pertama. Yang kedua, minhu, dari racun tadi, ma yaqtul kathiruhu duna qaliluhu. Ada yang racun kalau banyak mematikan, tapi kalau sedikit tidak. Fayajuzu tadawu fihi idza intafa'a minhu. Maka boleh membuat obat dari racun tadi, yang bagian kedua, kalau ada manfaatnya. Yang ketiga dan keempat, ma yaqtul ghalibuhu. Biasanya racun tersebut akan mematikan. Biasanya mematikan, tapi kadang-kadang juga tidak mematikan. Ada celah untuk tidak mati, maka juga boleh membuat obat dari racun tersebut dalam batasan-batasan tertentu agar tidak menimbulkan efek mati. Yang terakhir, ma yaqtul ghaliban, racun yang tidak membunuh. Contoh disengat oleh serangga, ya, disengat oleh serangga tertentu kan punya racun. Mungkin bengkak, mungkin sakit, artinya ada racun dalam serangga tersebut, tapi tidak membunuh. Lain kalau disengat dengan ular kobra, kebanyakan mati kan begitu, kebanyakan mati karena yang menyengat ular kobra. Ada, ini para ulama abad ketiga keempat Hijriah sudah tahu ada racun-racun yang tidak akan mematikan, maka boleh mengambil obat dari racun tersebut. Sallallahu ala Muhammad. Maaf, ini penjelasan secara singkat dan cepat, waktunya terbatas. Yang terakhir ingin saya sampaikan, di zaman modern ini kalau kita lihat, maaf, obat atau apotek atau toko obat, ya, identik lambangnya adalah gelas yang dililit dengan ular. Betul? Kenapa ular? Karena ada racunnya. Padahal Imam Syafi'i, Imamul Mawardi, Imam Syaukani sudah berabad-abad yang lalu, abad ketiga Hijriah, mereka sudah tahu dasar-dasar kedokteran sebelum kedokteran modern, bahwa racun bisa dijadikan sebagai obat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo kita kembali kepada agama Islam, kembali ke literatur agama Islam. Betapa ilmu Islam luar biasa, kita kurang belajar. Mumpung malam ini kita di Pondok Pesantren Al-Azhar, banyak santriwan santriwati belajar dengan keras, belajar yang benar. Kalian adalah generasi penerus Islam ini. Sallallahu ala Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.